Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainisa Wani, NIM 1930202004, dan rekan saya Cynthia Rahmasari dengan NIM 1930202008. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi Hukum Perdagangan Internasional dengan judul Letter of Credit dengan dosen pembimbing Ibu Nur Hikmah SSY. Materi dari Letter of Credit yang bagian A yaitu istilah Letter of Credit disebut juga dengan Document of Credit dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia digunakan dengan istilah kredit berdokumen. Pada umumnya, Letter of Credit digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Prinsip Letter of Credit digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Secara terminologi, Letter of Credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan eksportir nasabah bank devisa bersangkutan yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari impor tersebut, di mana isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima Letter of Credit diberi hak oleh importir untuk menarik surat perintah untuk melunasi utang atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut. Bank Indonesia mendefinisikan Letter of Credit adalah janji dari isung bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang eksportir dapat memenuhi syarat dan kondisi dari Letter of Credit tersebut. Pengaturan Letter of Credit di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang Letter of Credit. Letter of Credit merupakan jaminan bersyarat dan merupakan surat yang diterbitkan oleh bank atau isung bank atas permintaan importir yang diajukan kepada bank lain di negara eksportir untuk kepentingan pihak eksportir, di mana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Tujuan Letter of Credit untuk memberikan jaminan dan keamanan bagi masing-masing pihak. Bagi eksportir, terjamin akan mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual dengan ketentuan syarat dan ketentuan dalam Letter of Credit yang telah terpenuhi. Sedangkan bagi importir, dalam mendapatkan jaminan bahwa uang tidak akan dibayar kepada eksportir sebelum semua persyaratan dan ketentuan Letter of Credit terpenuhi oleh eksportir. Ketika menerbitkan Letter of Credit, terdapat beberapa pihak mempunyai peran dan fungsi masing-masing, yaitu 1. Aplikan atau buyer, atau importir, atau account, atau kontinen, yaitu pihak meminta kepada bank untuk membuka Letter of Credit atas namanya dan kedudukan aplikan dalam transaksi dagang internasional sebagai pembeli. 2. Beneficiary (seller, eksportir, konsignor, vendor), yaitu kepada pihak siapa Letter of Credit tersebut diterbitkan atau pihak yang menerima Letter of Credit. 3. Opening bank, yaitu bank yang membuka atau menerbitkan Letter of Credit atas permintaan aplikan. Letter of Credit dibuka oleh opening bank berdasarkan aplikasi pembukaan Letter of Credit yang diajukan oleh applicants harus melakukan bank devisa. Yang keempat, advising bank atau confirming bank adalah bank yang meneruskan Letter of Credit yang menerima dari opening bank dari seller. Yang kelima, negotiating bank, yaitu bank yang akan melakukan pembelian atau melakukan negosiasi atas draft atau wesel dan dokumen pengelapan milik seller, atau biasanya advising bank juga merupakan negotiating bank. Bagian B, bentuk-bentuk pembiayaan perdagangan internasional. Bank telah mengembangkan berbagai sistem pembayaran dalam perdagangan internasional.
Di antara berbagai sistem yang cukup banyak tersebut, berikut adalah sistem-sistem yang umumnya digunakan, yaitu 1. Kredit berdokumen atau documentary credit. 2. Kredit komersial jangka pendek, menengah, dan panjang, short, medium, and long-term commercial credit. 3. Bentuk-bentuk pembiayaan khusus. 4. Jaminan bank atau bank guarantee atau autonomous guaranteeing. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Cynthia Ramasari. Kepada Cynthia Ramasari dipersilakan. C. Kredit berdokumen atau documentary credit. Namun dengan lahirnya sistem kredit berdokumen yang juga dikenal dengan Letters of Credit atau LC, pengadilan Inggris memandang LC sebagai the lifeblood of international commerce. Peran kredit berdokumen adalah 1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor. 2. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar yang impor. 3. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. LC tampak sebagai suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi dagang internasional. LC kemudian menjadikan lebih banyak diskusi oleh para pihak, khususnya penjual dan pembeli dalam bertransaksi dagang secara lintas batas. Alasan utama para pedagang menyukai sistem ini adalah karena adanya unsur janji bayar yang ada pada sistem ini. Bentuk khusus kredit berdokumen. 1. Standby LC. Jenis standby LC lebih dikenal sebagai alat sarana penjamin. Jenis LC ini acap kali disebut pula sebagai Gurance LC. Menurut Ginting, jenis LC ini adalah bahwa bank penerbit bersiap-siap untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pemohon wanprestasi. Perlu pula dinyatakan di sini bahwa standby LC dalam hal tertentu berbeda dengan bank garansi. Perbedaan tersebut, standby LC merupakan kewajiban utama dari bank penerbit. Yang kedua, transferable LC adalah jenis LC yang dapat dialihkan dari penerima suatu kepada satu atau lebih penerima lainnya. Kredit yang dialihkan dapat seluruh atau sebagainya. Dalam hal ini, penerima satu hanya dapat mengajukan permohonan. Ia tidak dapat memerintah banknya untuk mengalihkan kredit. Keputusan untuk mengalihkan atau ditetapkan berada pada keputusan bank penerus atau bank pengkonfirmasi. Jenis LC ini diatur dalam pasal 48 UCP. Pasal ini menyatakan a transferable credit is credit under which the beneficiary. Yang ketiga, back-to-back LC. Back-to-back LC adalah yang dibuka oleh penerima satu dari sebuah LC kepada penerima lainnya. Di dalam jenis ini, transaksi LC melibatkan dua LC induk, master, dan anak, baby LC. Dalam LC back-to-back, penerimaan satu mata bertindak sebagai pemohon. Ia bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran kepada penerima dua. Kewajiban penerima dua adalah memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan yang ditetapkan dalam back-to-back LC tanpa melihat syarat dan ketentuan yang ada pada LC induknya. Yang keempat, revolving LC. Revolving LC adalah LC yang secara otomatis berlaku secara berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu, tanpa harus memasukkan permohonan penerbit LC baru atau memohon perubahan terhadap LC. 5. Red Clause LC. Red Clause LC adalah jenis LC dibayar di muka setelah terpenuhnya syarat-syarat tertentu.